Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen nge-review HP murah lagi, dimana HP ini gue dapetin dengan harga 900 ribuan aja. Dan ini adalah Xiaomi Mi Max 2. Dan HP ini adalah salah satu HP yang diluncurin pada tahun 2017 lalu. Tapi kalau dilihat di tahun 2020 ini, HP ini tuh masih cukup menarik. So kira-kira apakah HP ini worth it buat dibeli di akhir tahun 2020 atau bahkan di tahun 2021? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Nah, sekarang kita bakal mulai dulu nih dari ngebahas mengenai desain si Xiaomi Mi Max 2 ini. Kalau kita ngeliat desain dari Xiaomi Mi Max 2, kita bisa langsung tahu ya kalau HP ini tuh memiliki desain yang jumbo banget, dimana HP ini tuh memiliki dimensi yang mewajibkan banget buat kita untuk pakai HP ini dengan dua tangan. Nah, tapi kalau kita ngeliat dari sektor desainnya sendiri, di sini kalau menurut gua bahasa desain dari Xiaomi Mi Max 2 ini tuh masih kelihatan bagus, dimana HP ini tuh memiliki desain yang tipis dan juga enak digenggam. Dan untuk material bodinya sendiri pun, HP ini juga memiliki material bodi yang premium banget. HP ini memiliki bodi berbahan dasar aluminium, sehingga untuk build quality-nya gue bisa bilang sih Xiaomi Mi Max 2 ini tuh solid banget. Nah, tapi menurut pengalaman gue pribadi selama gue pakai si Xiaomi Mi Max 2 ini, gue jujur aja kurang nyaman pakai HP ini untuk kebutuhan sehari-hari, karena secara ukuran HP ini yang gede banget bikin HP ini tuh jadi susah kalau untuk dimasukin kantong. Jadinya tuh kita kayak lagi pakai tablet dengan ukurannya kecil. Dan kalau menurut gue pribadi sih Xiaomi Mi Max 2 ini tuh lebih cocok untuk anak-anak atau untuk orang tua yang butuh layar gede. Ngomongin soal layarnya sendiri, di sini Xiaomi Mi Max 2 menggunakan layar berukuran 6,44 inci dengan panel IPS dan juga memiliki resolusi Full HD+. Nah, meskipun ukuran layar dari Xiaomi Mi Max 2 ini tuh 6,44 inci, tapi menurut gua ukuran layar si Xiaomi Mi Max 2 ini tuh lebih gede dibandingkan dengan Asus ROG Phone 3 yang memiliki ukuran layar 6,6 inci. Ya, jadi ini tuh tentu aja disebabkan oleh aspek rasio layar si Xiaomi Mi Max 2 yang masih 16:9, dan tentu aja berbeda dengan Asus ROG Phone 3 yang udah menggunakan aspek rasio 19,5:9. Nah, kalau kita lihat dari kualitas layarnya sendiri, di sini layarnya tuh kelihatan banget warnanya bagus dan juga memiliki ketajaman yang juga oke. Dan layar yang gede juga nguntungin HP ini kalau dipakai untuk nonton lama-lama. Nah, selain itu kenapa HP ini gue bilang enak buat nonton? Karena HP ini juga udah memiliki setup dual stereo speaker, sehingga untuk output suaranya HP ini tuh jadi lebih balance dan juga jauh lebih kencang ketimbang HP-HP yang memiliki setup mono speaker aja. Untuk kualitas suaranya sendiri, gue bisa bilang kualitas suara dari Xiaomi Mi Max 2 ini tuh udah cukup bagus, terutama apabila kita ngeliat dari sektor harga HP ini yang udah murah banget. Selain itu, HP ini juga masih dilengkapi dengan lubang earphone jack 3,5 mm. Dan buat kalian yang penasaran dengan kualitas contoh audio dari Xiaomi Mi Max 2 ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini Xiaomi Mi Max 2 dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 625, dan chipset ini juga ditemani dengan RAM 4GB dan juga memori internal 64GB yang bisa ditambahin lagi dengan micro SD. Untuk AnTuTu benchmarknya di sini Xiaomi Mi Max 2 berhasil mendapatkan skor 105.000, dan untuk ngetes performanya di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan HP ini bisa ngasilin grafik smooth high sampai balance medium. Untuk gameplaynya sendiri, gue bisa bilang gameplay di Xiaomi Mi Max 2 ini tuh masih cukup nyaman, dimana kalau dimainin di grafik smooth high, HP ini tuh masih bisa berjalan dengan cukup lancar. Untuk suhunya sendiri juga masih oke-oke aja. Jadinya menurut gue HP ini tuh worth it banget buat kalian lagi cari HP dengan harga di bawah 1 jutaan, tapi ingin performa gaming yang cukup bagus. Nah, selain menurut gue yang dimana HP ini cukup enak kalau dipakai untuk kebutuhan gaming, HP ini ternyata juga cukup enak kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini Xiaomi Mi Max 2 menggunakan software MIUI 11, tapi menurut gua sayangnya versi Android-nya tuh agak ketinggalan, dimana HP ini tuh masih pakai Android 7.1 alias Nougat, yang tentu aja udah ketinggalan apabila dibandingkan dengan HP-HP mid-range yang ada di pasaran saat ini, yang mostly Android-nya itu udah pakai Android 9 atau bahkan Android 10. Tapi terlepas dari versi Android-nya,
gue masih bisa bilang penggunaan Xiaomi Mi Max 2 untuk kebutuhan sehari-hari itu masih oke banget. Nah, hal ini juga cukup senada dengan sektor baterai dari si Xiaomi Mi Max 2 ini, di mana HP ini dibekali dengan baterai yang jumbo banget yaitu 5300 mAh. Untuk daya tahan baterainya sendiri, HP ini selama gue pakai selalu bisa bertahan 1 harian lebih. Dan untuk waktu SOT-nya sendiri, HP ini juga cukup oke, di mana HP ini bisa bertahan hingga SOT 5-6 jam untuk pemakaian standar dan sesekali gaming. Lalu untuk sektor chargingnya sendiri, di sini HP ini udah menggunakan USB Type-C dan juga udah menggunakan charger 18 watt. Tapi kalau menurut gue pribadi untuk pengecasannya HP ini tuh lumayan lama, dimana untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, HP ini tuh membutuhkan waktu sekitar hampir 2 jam untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh. Masuk ke sektor kameranya, di sini kamera dari Xiaomi Mi Max 2 cuma dibekali dengan satu buah kamera belakang, di mana kameranya ini tuh memiliki resolusi 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, so far gue bisa bilang hasil foto dari Xiaomi Mi Max 2 ini tuh masih cukup oke, meskipun tentu aja udah kalah dibandingkan dengan HP-HP mid-range yang ada di pasaran saat ini. Di sini menurut gue dynamic range-nya tuh nggak gitu bagus, serta detailnya juga menurut gue tuh nggak setajam HP-HP yang ada di pasaran masa kini. Nah, tapi nggak tahu kenapa untuk unit yang gue pegang ini tuh memiliki masalah di sektor fokusnya, dimana kalau kalian lihat di sini untuk fokus di sebelah kiri tuh agak-agak ngaco. Tapi gue jujur aja nggak tahu ini tuh masalah fokusnya tuh karena HP ini yang bermasalah, atau semua unit dari Xiaomi Mi Max 2 tuh emang memiliki masalah di sektor fokus. Jadi buat kalian yang lagi pakai Xiaomi Mi Max 2 dan mengalami masalah fokus, kalian langsung aja bisa tulis dan juga sharing di kolom komentar. Lalu lanjut ke foto low light. Di sini menurut gue Xiaomi Mi Max 2 juga udah ketinggalan dibandingkan dengan HP-HP yang ada di zaman sekarang, karena mostly untuk hasil fotonya sih Xiaomi Mi Max 2 ini tuh cukup noisy. Dan kalau menurut gua untuk hasil foto low light dari Xiaomi Mi Max 2 ini juga udah gelap banget. Secara HP ini tuh enggak memiliki night mode. Lalu masuk ke sektor videografinya. Di sini Xiaomi Mi Max 2 bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30 fps. Tapi setelah gua coba di resolusi 1080p 30 fps maupun 4K 30 fps, di sini menurut gua Xiaomi Mi Max 2 memiliki stabilisasi video yang kurang bagus. Di sini hasilnya tuh shaky. Dan tentunya lagi-lagi masalah fokus tuh menghantui di sektor videografi dari si Xiaomi Mi Max 2 ini. Lalu berlanjut ke kamera depannya. Di sini Xiaomi Mi Max 2 memiliki kamera depan sebesar 5 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya gue bisa bilang hasil foto dari Xiaomi Mi Max 2 tuh sekedar cukup aja. Tapi ada satu hal yang gue suka di mana HP ini tuh memiliki FOV yang cukup lebar. Lalu untuk sektor videografi di kamera depannya, di sini Xiaomi Mi Max 2 bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps. Dan buat kalian penasaran dengan hasil contoh videografi di kamera depan dari Xiaomi Mi Max 2, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh ya perekaman kamera depan dari Xiaomi Mi Max 2. Dan ini gue pakai di resolusi 1080p 30 fps. So kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi adalah hasil foto dan juga video dari Xiaomi Mi Max 2. Dan gue bisa bilang untuk tahun 2020 atau bahkan di tahun 2021, hasil foto dari Xiaomi Mi Max 2 ini tuh sekedar cukup aja dan gak bisa bersaing dengan HP-HP mid-range yang ada di pasaran saat ini. Lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harganya. Di sini Xiaomi Mi Max 2 gue dapetin dengan harga 900 ribuan aja. Dan HP ini gue beli di toko langganan gue untuk urusan HP second. Untuk link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi. Dan buat kalian pengen beli HP ini, gue pengen kasih catatan dulu nih buat kalian semua. Kalau HP ini tuh cuma bisa pakai SIM card Indosat dan juga smartphone aja. Karena HP ini tuh mostly untuk beberapa operator emailnya tuh kena blokir. Jadi buat kalian pengen beli HP ini, pastiin dulu kalian pakai nomor Indosat ataupun smartphone supaya HP ini bisa dipakai kartu SIM cardnya. So buat kalian pengen beli HP ini, kalian juga perlu pertimbangin kalau HP ini tuh nggak memiliki NFC. Tapi kalau menurut gue pribadi dengan harga tersebut, si Xiaomi Mi Max 2 ini tuh worth it buat kalian beli. Secara harganya ini tuh cuma 900 ribuan, tapi kalian bisa dapetin HP dengan performa baterai yang oke banget, dan juga memiliki layar yang lega yang enak banget kalau dipakai untuk kebutuhan multimedia. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review si Xiaomi Mi Max 2 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.